Podcast Perempuan Jauh dari Rumah. Saya Della Rusita. Episode pertama buka diskusi dengan Wulan Anggraini di Bulgaria. Selamat mendengarkan. Hai Mbak Wulan, apa kabar Mbak? Halo Mbak Della, Di Georgia. kabarku baik. Lagi di Georgia sekarang. Mbak Della lagi di mana? Aku lagi di Thailand. Wasik. Panas Mbak. Kelihatan lebih eksotis sih kulitmu. Iya panas. Pernah nggak merasakan tinggal di luar negeri terus setelah itu agak susah koneksi sama teman-teman di Indonesia? Karena kita sudah terbiasa dengan budaya luar. Pernah nggak kayak? Aku keluar dari Indonesia itu bukan keluar ya, pindah dari Indonesia itu tahun 2016 sampai tahun ini, tahun 2024 aku belum pernah pulang ke Indonesia karena satu dan lain hal. Cuman aku merasa aku masih connect sama teman-temanku di sosial media. Iya sih, ada bukan masalah, bukan konflik, kayak nggak nyambung lagi gitu. Nggak nyambungnya apa nih? Ada contoh nggak Mbak? Kebanyakan orang Indonesia itu punya fix mindset. Misalnya kalau kamu nggak bener berarti ya salah. Kalau kamu nggak putih berarti kamu hitam. Hitam putih ya? Kalau ya, jadi cuma ada dua kemungkinan gitu loh, fix mindset. Padahal kalau selama aku tinggal di luar negeri ternyata nggak seperti itu. Banyak orang yang mengadopsi growth mindset, jadi nggak hanya dua pilihan gitu. Kayak misalnya contohnya bos yang baik. Bos yang baik itu adalah bos yang tegas misalnya ya. Mungkin orang Indonesia berpikir oh bos yang tegas itu bos yang nggak mau mendengarkan karyawannya. Dia hanya mauku ini gitu. Padahal kalau di luar negeri misalnya, kalian bisa menjadi bos yang tegas, tapi dia juga bisa mendengarkan input dari karyawannya, kayak gitu. Iya, itu bedanya ya. Kan istilahnya di luar lebih open minded kalau kata orang kan. Iya, lebih open Jadi minded. walaupun bos, mereka masih tetap di Indonesia juga kan masih ada kultur budaya yang unggah-ungguh. Terus ini ya jadinya Iya. bedanya itu ya. Terus kita udah terbiasa nggak harus unggah-ungguh gitu loh. Iya. Kayaknya itu maksudnya Mbak Wulan. Maksudku itu, kalau selama ini waktu aku kerja di Amerika juga bosku selalu nanya, Wulan, ada yang perlu diperbaiki nggak? Ada input nggak? Ada pendapat nggak? Iya, kalau itu. Jadi aku kayak Itu yang jarang ditemui juga di Indonesia ya. iya. Kalau Mbak Della sendiri gimana sih? Tapi kalau menurutku kalau aku kan sudah balik ke Indonesia ya. Tapi mungkin Mbak Ulun juga masih ini kan kayak chatting WhatsAppan sama teman-teman di Indonesia. Betul. Pasti kan masih ada temen ya. Cuman kadang-kadang ada gitu rasanya itu yang harus dibicarakan dengan teman-teman yang tinggal sama-sama di luar negeri gitu. Ada beberapa hal yang kita nggak bisa ngomong ke teman-teman Indonesia, takutnya mereka tersinggung lah, mereka nggak paham. Ngerti kan maksudku? Jadi maksudku tuh kayak ada setelah kita pindah ke luar negeri itu juga merubah kita, terus ada hal yang bikin ada gap gitu loh. Ya perbedaannya karena kita lihat dunia luar dan mereka nggak lihat perbedaannya, dan itu kadang juga nggak harus bagus kan. Iya. Nah, kayak misal contoh simple aja deh. Kita ngomong ya capek nih, pengen apa masih harus masak misal. Iya. Ya kan, Iya, betul. masih harus belanja. Tapi teman-teman Indonesia nggak paham, ya kenapa sih tinggal belanja aja kok ribet banget. Padahal itu kadang kayak kita lapas lagi winter gitu kan ya, keluar dingin, mereka nggak tahu betapa susahnya buat kita untuk melakukan itu. Jadi karena contohnya gini nih,
apa sih tinggal makan aja gitu. Kalau di Indonesia kan tinggal Grab gampang, tinggal order gampang, atau tinggal beli. Tapi buat kita kan kita harus masak dulu, kita harus belanja dulu. Contoh kecilnya itu. Jadi banyak hal-hal kecil yang akhirnya buat kita yang udah terbiasa tinggal di luar negeri, buat teman-teman di Indonesia tuh nggak paham gitu loh. Dan itu nanti akhirnya kalau kita menjelaskan, jadinya salah paham, dikira kita sombong. Oh ya sekarang udah beda ya, udah tinggal di luar negeri. Padahal hal gap itu sendiri terjadi bukan salah kita kan, maksudnya kerasa kan kayak gitu Kerasa, hal-hal itu. kerasa Mbak. Mungkin kayak seperti budaya patriarki mungkin Mbak Dela. Misalnya kalau di Amerika suamiku asli Hawaii kan. Jadi kita itu membagi tugas rumah tangga dengan adil. Kadang suamiku masak, kadang suamiku bersihin rumah gitu. Waktu aku post itu di Instagram Story, ada sih beberapa teman yang bilang, kamu itu istri macam apa, Wulan? Kayak kamu membiarkan suamimu masak, bersihin rumah, nyuci baju. Wah, seperti itu sih. Itu nggak bikin aku emosi. Cuman aku mulai sadar ya memang cara kita melihat dunia itu sudah berbeda. Iya, cuman kan kadang masih pengen berteman ya. Jadinya hal-hal seperti itu tuh kita cuman bisa ceritanya itu ke teman-teman yang ya kayak kita ini, maksudnya sama-sama tinggal di luar gitu. Iya, pertanyaanku, kalau menurut Mbak Dela sendiri, bisa nggak sih kita itu mengendalikan emosi, dan seberapa penting skill mengendalikan emosi itu buat kita? Seberapa penting skill buat ngendaliin? Penting banget, nggak begitu penting. Penting Mbak, menurutku penting banget. Penting. Tak anggap serius kalau, karena nggak semua orang harus dengerin kisah kita kan. Maksudnya kita harus ngendaliin diri kita sendiri gitu. Nggak harus semua orang dengerin atau lihat emosi kita gitu. Iya nggak sih? Oh gini, ngomongin tentang emosi, banyak teman-temanku dari Indonesia, mereka ketika emosi, ketika marah banget, itu dibikin status di Facebook, dibikin status di Instagram Story. Sebaiknya sih, kalau menurutku ya kan tidak seperti itu. Ketika kita marah, kita nggak mengendalikan omongan kita, cuma keluar aja, nggak ada filter, itu berefek pada orang lain nggak sih, ya kan? Jadi sebenarnya Itu dikendalikan aja dulu gitu loh ketika kita marah. menurutku itu dari budaya juga ya kali ya. Soalnya kan nggak tahu ya kalau Mbak Wulan gimana di Hawaii atau di Amerika. Cuman kalau di Eropa, terutama di Belanda, itu kita terbiasa ceplos-ceplos kan. Maksudnya kita biasa ngungkapin perasaan, kamu kok kayak gini sih, kamu kayak gini gitu kan. Terus mereka juga enggak. Tapi kok di Indonesia kan nggak bisa ya. Maksudnya kan kita nggak bisa ngomong ke teman gitu, kamu kok gitu sih, kasih, dikira komplain atau dikira jadinya kan berantem gitu. Kecuali kalau teman-teman deket banget ya. Oh iya. Tapi itu pun juga kadang-kadang, makanya mungkin orang-orang ini akhirnya melampiaskannya di status biar dilihat. Terus ya nggak sih, itu karena budaya kan. Iya. Karena nggak terbiasa sharing. Masuk akal banget. Iya, karena budaya Masuk akal Indonesia yang kita harus ngomong iya, iya, tapi sebenarnya kita mau ngomong enggak, jangan gitu ya. Jadinya sosial media. Mbak Ulan seneng yang mana? Seneng yang mana? Aku lebih suka kalau misalkan aku nggak srek dengan sesuatu, aku omongin gitu. Tapi ngomongnya pun juga yang baik ya, yang persuasif. Gitu sih. Lebih suka yang itu daripada gondok di belakang. Itu katanya guruku, daripada kamu gondok di belakang, mending omongin langsung tapi yang sopan ngomongnya. Itu yang aku ingat sampai sekarang sih. Ngomongin emosi ini pernah nggak sih? Ini kayaknya kebanyakan jelek-jeleknya di Indonesia ya. Sekarang kita ngomongin jelek-jeleknya di luar. Oke. Apa yang bikin emosi buat Mbak Ulan di
sejak tinggal di Hawaii, sejak pindah-pindah sekarang di Georgia, ada nggak Pengalaman yang bikin Mbak Ulan emosi? yang bikin aku emosi. Pengalaman sama orang mana gitu? Apa ya? Mungkin karena gini, aku dari Indonesia, banyak orang Indonesia yang suka ketawa tiwi lagi hihihi. Kayak kita itu easy going. Mungkin karena aku kelihatan seperti easy going, aku nggak begitu punya banyak konflik dengan orang-orang selama aku tinggal di luar negeri. Cuman kalau mikir apa sih yang bikin aku emosi, mungkin waktu aku kerja di preschool di Hawaii, itu ada beberapa orang tua yang suka lihat caraku mengajar, materi-materi ajarku. Ada beberapa orang tua yang lihat, kok gini sih? Aku nggak suka, bisa nggak ini tuh diganti gitu. Nah, itu kadang bikin aku emosi karena untuk menjadi guru di Amerika, Paham sih? iya kita kan di Amerika itu kita nggak dikasih waktu untuk planning the lesson gitu Mbak Dela. Aku planning the lesson itu di rumah. Itu adalah waktu pribadiku gitu loh. Dan beberapa orang tua ini dengan seenaknya bilang, ini bisa nggak sih diganti? Jadi sistem pendidikan di Amerika itu mengizinkan orang tua untuk menginterupsi jalannya caraku mengajar. Itu emosi. Makanya sekarang Iya sih. Aku punya ada cerita-cerita yang Mirip. yang hampir sama, mirip-mirip. Itu kadang-kadang di Belanda itu ada tipenya kalau aku lihat tuh ada 2 orang, 2 tipe, yang beneran care atau yang tipe guru, Iya. menggurui. Nah, itu banyak banget, dan karena kita di Belanda kan negara bebas berbicara ya, jadi siapapun ngomong langsung gitu kan. Jadi kayak misal contohnya aku pernah keluar, aku belum punya lampu di sepeda pancalku dan aku sama anakku, ya emang bener sih, emang bener, ini ibu-ibu tiba-tiba datang terus habis itu ngasih tahu kamu harus beli lampu gini-gini lah. Kalau sebagai karakter Indonesia yang udah terbiasa kan nggak ada ya orang yang kayak gitu Nggak ya. ada. Maksudnya biasa nggak ada yang orang tiba-tiba datang padahal ini stranger ya, nggak kenal gitu, tiba-tiba datang terus ngasih tahu, Kak hidupmu harus seperti ini gitu kan. Tapi ya tapi sebenarnya aku kadang-kadang emosinya itu pas di awal karena belum terbiasa. Cuman lama-lama tak pikir-pikir, orang ini sebenarnya care karena dia nggak mau aku ada kecelakaan sama anakku gitu loh. Jadi kamu harus beli lampu. Kebiasaan itu akhirnya aku juga terbiasa gitu ngasih tahu orang gitu loh. Jadi kayak gitu. Cuman ada orang yang kayak itu, kayak guru-guru apa, Menggurui. ibunya muridnya Mbak Ulan itu, kayak gimana caramu mengajar, gimana cara itu, termasuk bikin emosi juga sih kadang-kadang. Nggak kebiasaan kan kita dikasih tahu kamu harus gimana. Dan kamu tuh siapa kok ngasih tahu aku gitu. Iya, kecuali ini Mbak Dela, mungkin kecuali kalau orang tua ini guru, terus ada mungkin orang tua ini bilang, aku punya data Wulan, kalau metodemu nggak begitu bagus karena ini ya. Oke, aku ngerti. Tapi kalau hanya berdasarkan emosi dia, aku nggak suka deh. Nah, itu bikin emosi. Iya benar. Itu sebenarnya pertanyaanku nomor 2, kenapa kapan marah banget itu ya waktu ditegur sama orang tua. Kalau Mbak Dela pernah nggak marah banget, dan itu kenapa? Selama di luar negeri ya? Pernah nggak marah banget? Marah banget. Selama di luar negeri ya? Ya hal-hal yang kayak gitu sih, kayak gitu sih yang orang
directness-nya itu, tapi yang akhirnya sekarang aku jatuh cinta gitu. Maksudnya sekarang aku suka belak-belakan juga, tapi awalnya dulu emosi banget, Mbak. Oh. Aku tuh emosinya lebih banyak di Indonesia, Mbak, Oh. bukan di luar negerinya. Kayak contoh ya, kita kan menikah beda negara sama orang luar negeri. Cuman kalau sama Mbak, aku pernah Mbak sekali di Bali terutama Iya. ya, banyak banget kan. Perempuan Indonesia yang nikah sama bule itu pasti dipikirnya ketemunya di Bali atau ketemu di karaoke, di restoran, apalah, di bar gitu kan. Stereotype. Stereotipnya bener-bener bikin emosi kalau menurutku, karena contoh satu nih, kita makan di Ubud waktu itu, terus habis itu aku yang bayar pakai kartuku, ada namaku di kartunya, tak kasihin ke mbaknya, terus mbaknya minta pinnya ke suamiku. Aduh. Terus suamiku bilang, I don't know, aku nggak tahu pinnya berapa. Iya. Tanya yang punya kartunya. Oh ya. Jadi kayak dipikir memang yang perempuan pasti nggak punya uang, yang bule pasti yang punya uang. Tapi kan aku ngasih kartunya ya, maksudnya Iya. Lah iya. itu berlebihan sekali kalau menurutku. Iya sih, Mbak. Yang bikin emosi itu ya judgement-nya itu tadi loh. Betul. Kenapa sih gitu loh? Kenapa sih kok harus serendah itu? Iya, padahal Apa mungkin karena memang sudah terlalu banyak? iya ya. Iya. Ada lagi. Iya. Waktu di villa, kita nginep di villa, terus habis itu tukang kebunnya tanya pagi-pagi, tamunya masih tidur ya Bu? Oh, maksud Bapak suami saya. Tamu ya itu bikin emosi banget sih. Mungkin kalau emang beneran ada mbak-mbak yang emang khusus ya, memang menerima tamu gitu, mungkin buat mereka nggak apa-apa. Nah, tapi aku ini menikah ya. Beda loh ceritanya. Nggak semua sama. Aduh, Mbak Dela, kamu mengingatkan aku sama temanku, cewek orang Surabaya. Kenapa? Dia tinggal di Bali, menikah dengan bule dari Inggris. Temanku ini punya anak cewek, waktu itu masih bayi, dan bayinya nih mukanya bule banget gitu. Oh, babysitting ya Mbak ya. Terus temen Sudah berapa lama Mbak? Aku jadi iya. Waduh. Aku pernah diceritain temanku juga Mbak, sama kayak gitu Mbak. Iya. Dia keburu-buru karena naik pesawat di bandara udah hampir telat masuk ke check-in. Suaminya masih ketinggalan bawa koper. Dia gendong anaknya ke check-in. Iya. Tahu nggak orang yang di check-in tanya, ini orang tuanya mana ya? Orang tua anaknya mana ya? Jadi dikira itu tuh babysitter. Maksud Bapak gimana? Ini anak saya ibunya. Itu sih yang bikin emosi, ya bener sih. Cuman ya gimana lagi ya? Iya ya. Speechless sih aku Mbak kalau Ya soal stereotip. bukan salah mereka juga sih. Cuman ya tetep dong bikin emosi. Oh, apa ini? Di luar negeri kita terbiasa beda-beda ya. Jadi kita nggak terkotak-kotak seperti yang tadi awalnya Mbak bilang tadi loh. Oh ya. Di Indonesia Fix. kan kayak terkotak-kotak Fix gitu mindset. ya. Fix gitu, hitam putih. Ini orang perempuan Indonesia sama bule pasti nih, yang bulenya pasti punya banyak uang nih. Nah, Pasti mereka pengen pindah luar negeri nih. Tapi apa ya? Jujur ya, ini karena kita di podcast, jujur ya kalau buat saya nggak tentu harus bule apa enggak, karena kebetulan aja kan ketemunya sama bule, ketemunya di Belanda lagi, dan itu sudah sangat susah dimengerti sama orang.
Oh, ketemunya di mana? Di Belanda. Hah? 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 Kok bisa? Hah? Loh. Oh, maksudnya di Bali. Hah? Loh, Enggak, ketemu di Belanda. Hah? Hah? Loh. Karena kehitam putihan tadi itu jadi eh, nggak bisa menerima hal yang berbeda emang. iya, Nah, itu yang bikin, jujur untukku bikin emosi karena aku nggak seperti itu loh. Setiap orang itu beda-beda ceritanya, jangan disamakan. Iya nggak sih? iya, Itu yang bikin emosi kayaknya sih. Buat banyak perempuan Indonesia yang di luar kan, kita semua punya, apalagi udah dengerin podcast Perempuan Jauh dari Rumah, itu ceritanya yang beraneka ragam beraneka gitu. ragam, iya. Dan bukan berarti kita tinggal di luar negeri terus semuanya enak-enak gitu. Enggak, setiap negara itu pasti ada tantangannya, pasti ada masalahnya. Cuma jenis masalah atau tantangannya itu beda. Dan itu lebih berat loh sebenarnya, tantangan-tantangan, tekanan yang kita kita terima Oh ya. itu kan nggak bisa loh disamakan sama tinggal di Indonesia. Mhm. Karena misalnya kita punya masalah di Indonesia, kita setidaknya masih punya keluarga, masih punya teman yang kita bisa curhat. Hmm. Kalau kita udah di luar negeri, kita sudah jauh dari keluarga, jauh dari teman. Sekarang aku baru tahu sejak tinggal di luar negeri, yang simple aja gitu loh, nggak ada kayak hal kayak ini, kalau kamu kayak gini, kalau kamu duduk di pintu nanti nggak dapat jodoh apa gimana, tahu nggak sih yang hal Oh, kayak gitu loh, mitos. yang kayak mistis-mistis dari orang, mitos-mitos orang tua itu loh. Dari kecil aku emang maksudnya bukan nggak percaya lagi, tapi kayak aduh apa sih gitu loh, apa sih gitu loh. Kalau bersih-bersih nyapu nanti ini loh, apa yang bersih nanti suamimu brewok gitu kan, brewokan, padahal aku suka cowok brewokan. Jadi nyapunya dikotor-kotorin aja ya. Iya, itu sih yang jujur kalau buat aku bikin emosi kalau pas lagi pulang ke Indonesia, karena sudah terbiasa tidak mendengarkan hal-hal seperti itu sudah lama gitu. Maksudnya kalau ketemu orang, tetangga atau apa di luar negeri itu kan kayak apa kabar gitu. Maksudnya bener-bener nanya kabar gitu, bukan kalau di Indonesia. Itu ada lagi tuh yang bikin emosi. Indonesia itu pasti kebiasaan ya. Apa kabar? Oh baik. Kamu apa kabar? Baik. Udah. Nggak ada Iya nggak. lanjutannya. Maksudnya kalau misal ini bukan mau jelek-jelekin ya, cuman karena ini kan kita ngomongin kita terbiasa ngobrol apalagi dengan bahasa Inggris dengan orang-orang luar, dengan berbagai macam budaya. Kita semua kan pasti kan kayak Mbak Ulan apalagi kan kemana-mana gitu kan, itu pasti kan kalau ketemu orang, misal ketemu bule gitu ya, di mana misal Mbak di Georgia ketemu orang Amerika gitu misal, pasti kan nggak mungkin gitu tanya, hey how are you, good, how are you, good, ya oke lah, mungkin kalau nggak kenal terus kadang-kadang cuman nyapa hai gitu. Tapi kalau pas ada conversation itu kan nggak pernah gitu sesingkat itu. Dan ya itu lagi, balik lagi sih, hitam putih ya, Iya, Mbak. hitam putih. Dan oh baik loh, kenapa, ya nggak apa-apa, udah selesai gitu. Tapi kalau di luar negeri itu kan kita terbiasa mengungkapkan emosi, ngomong ya aku kemarin gini 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 gini, terus didengarkan gitu ya. Nggak tahu sih apa aku salah ya, Enggak, emang apa karena aku nggak punya teman di Indonesia ya? enggak, emang beneran kok Mbak Dela. Aku merasakan itu ketika aku ada percakapan dengan orang-orang di luar Indonesia, itu percakapannya dua arah. Aku nanya, dia jawab, Ya betul, itu maksudku tadi dia Mbak. nanya Ya, balik gitu. Terus percakapannya itu jadi flowy, jadi berjalan gitu. mengalir ya. Mengalir. Karena didengarkan. Iya. Oh dari sini, oh gini, oh gini, kan didengarkan gitu. Iya, terus dia juga nanya, misalnya, kemarin aku pergi ke taman ini gitu. Oh iya, bagus nggak tamannya gitu. Jadi dia juga ada rasa kepo gitu sama cerita kita. Nah itu juga yang bikin aku sampai berantem sama temanku itu.
Karena itu, Kenapa? karena kita terbiasa juga, ya itu tadilah, terbiasa kita nanya-nanya kan. Iya. Ada satu temanku tiba-tiba nyambak karena dia pikir aku kepo. Kenapa sih kok kamu nanya-nanya terus? Pernah mbak aku kejadian kayak gitu mbak. Oh, Padahal teman lama loh ini. oh iya. Tiba-tiba udah nggak, sampai sekarang nggak kontakan. Wow. Wow. Ya karena mungkin ya dari bawah alam sadarku, karena sudah terbiasa lama-lama pertanyaanku semakin banyak gitu mungkin ya. Oh, Kan karena ini open minded ya. iya. Kepalaku jadi terbuka lebar Mm-mm. dan aku jadi semakin pengen tahu banyak gitu. Iya. Loh terus kenapa kok gini? Terus gini. Dulu waktu aku tinggal di Indonesia, karena terlalu hitam putih banget, jadi nggak terbiasa punya pertanyaan gitu. Kita semua kan nggak biasa, orang Indonesia kan nggak biasa punya pertanyaan. Mungkin karena dari sekolah Orang kali Mbak Dila. Karena di sekolah ya mungkin nggak diajarin guru kita nggak ngajarin kita apa ya. nanya gitu. Ini ada pertanyaan. Justru kalau Ada. nanya ke guru mungkin dikiranya Kamu nggak dengerin ya tadi? kamu ngapain nanya-nanya saya, dengerin aja gitu kali ya. Jadinya kebawa sampai kita besar gitu. Kita susah untuk nanya gitu. Mungkin ya Mm-mm. karena sekolah. Iya. Sistem pendidikan kita. Ya temanku emosi temanku apa namanya, apa sih bahasanya, tersinggung Oke. waktu aku nanya-nanya gitu, padahal nanya itu simple gitu. Dia punya usaha, aku nanya usahanya gimana. Kalau misal di Indonesia mungkin aku dulu tanyanya, oh ya sukses ya, udah gitu aja. Oh, aku punya usaha ini sukses ya gitu ya. Mm-mm. Mungkin mereka terbiasa kayak gitu. Sekarang aku nanya, loh terus gimana itu nanti penghasilannya gimana, terus apa, kan aku juga pengen tahu gitu. Iya. Terus katanya aku kepo. Hmm. Mm-mm. Ya mungkin itu juga bagian dari Perbedaan budaya yang menurutku terlalu hitam putih yang kata Mbak tadi. Oh. Wah Mbak, Di Indonesia kan, iya. apalagi orang yang maaf kata, cuman ini bukan masalah uang atau apa, orang pernah keluar negeri atau enggak, menurutku ada perbedaan sangat besar sama orang yang sudah pernah keluar negeri. Entah itu mereka kerja TKW atau entah mereka liburan, punya uang, apapun itu alasannya, tapi keluar negeri itu benar-benar bikin open minded banget nggak sih? Betul. Mm-mm. Misalkan aja loh, contohnya orang yang sudah pernah ke Jakarta atau misal keliling pulau di Indonesia, itu loh sudah berbeda. Beda. Pasti mereka kan sudah beda. Oh ternyata nggak cuman kotaku aja ya gitu. Iya. Maksudnya ternyata ada ya orang lain gitu ya. Ada kehidupan lain, ternyata mereka hidupnya, apalagi kalau dibandingin sama orang-orang di Georgia, yo bayangin bandingin sama orang-orang di itu sudah, wah pasti shock banget kalau tahu cara orang ini. Iya. Coba mereka ke mana itu, ke salah satu pulau di Spanyol atau apa, yang ke pantai yang semua orang telanjang misal. Aduh. Itu kan biasa. Maksudnya aku ya pernah ke sana gitu. Maksudnya itu udah biasa. Cuman kan kalau di Indonesia pasti, tapi kan dengan adanya saya di situ dan oh ternyata ada yang orang seperti ini ya kehidupannya. Buat mereka itu biasa ya gitu. Dengan pengalaman itu kan jadi nggak hitam putih lagi gitu loh. Ya nggak sih, Mbak? Iya, betul. Iya. Jadi ingat waktu aku jalan-jalan di sebuah danau di Serbia, ada satu bapak yang dia tuh bersembunyi gitu deket pantai, terus nggak pakai baju telanjang gitu. Terus aku pikir, wah damai banget nih ini bapak nggak pakai baju di pantai. Tapi ya aku nggak ngejudge sih, cuman aku pikir wah seandainya bapak ini hidup di Indonesia, bapak ini nggak bisa telanjang di deket pantai gini. Iya nggak Wah, bisa. bukan pantai, danau tapi kelihatan kayak pantai. Dikira orang gila. Oh, satu lagi Mbak Dila, ini mungkin Apa, Mbak? kebiasaan orang luar negeri. Ketika mereka kasih
pujian, itu pujiannya tulus kan. Tidak seperti di Indonesia. Jadi aku dulu punya manajer orang Australia. Waktu itu dia pakai rok yang roknya kelihatan bagus, ya aku kasih pujian dong. Rokmu kelihatan bagus loh. Terus manajerku bilang, oh makasih. Dan teman kerja dari Indonesia bilang, Wulan cari muka. Aku bilang, enggak, Nah itu dah. enggak kok. Itu hitam putihnya. Emang roknya bagus. Aku cuma mau bilang roknya lo bagus. Enggak, Ya emang suka roknya. kamu sedang cari muka. Ya. Tapi ya gimana ya? Ya, susahnya Mau di aku situ sih emang. menjelaskan Iya, benar. bagaimana kalau memang pemikirannya sudah fix, aku sedang cari muka ya. Ya sudah. Ya, masalahnya bukan hitam putih juga lagi. Ada kode-kode tertentu itu loh, Mbak. Kayak misal contoh, suamiku di Indonesia pernah di Malang itu ada ibu-ibu segerombolan. Terus dia bilang, halo, selamat pagi, gitu kan. Langsung semuanya kayak, langsung ibu-ibunya, aduh. Terus aku kan di sebelahnya ya, ini apaan sih? Karena itu tadi loh, kode-kodenya tadi kan, maksudnya. Jadi kayak ada, kalau kamu melakukan hal ini, itu artinya ini gitu. Kodenya itu loh, Mbak. Ngerti nggak sih? Iya, Jadi kayak kalau Mbak bilang roknya bagus, oh berarti kamu ini ya. Berarti kamu mau cari muka ya. Kodenya itu loh yang harus dihilangi menurutku ya. Kode. Karena nggak semua orang gitu loh. Kalau emang Mbak Ulan suka roknya kenapa? Iya. Kalau emang suamiku cuman mau say hi, kalau di luar negeri kan emang kebiasaan Say hi. kita say hi kan, sama apa? Menyapa. Kalau di Indonesia ngomong say hi dikira suka ya sama itu ya, suka ya. Padahal ganjen gitu. hanya ingin sopan kan? Hanya ingin Iya, jadi sopan. sopannya berbeda. Iya. Kodenya itu yang ya. Maaf Mbak, kalau kita terlalu terbawa suasana. menjelek-jelekkan. Enggak juga sih. Yang penting kan kita jujur ya. Biar podcastnya menarik. Mbak Dela ini kalau misalnya marah ya, biasanya Mbak Dela itu ngapain kalau marah? Kalau aku biasanya misalnya aku marah nih, aku akan diam dulu. Tapi bukan silent treatment ya. Silent treatment itu kan diem terus udah nggak mau ngomong gitu. Aku diem dulu, terus aku nanya sama diriku sendiri, lagi marah ya? Kenapa? Self reflection. Iya, kenapa tadi kok marah? Iya nih, aku begini. Udah, tarik nafas. Habis gitu kalau udah bener-bener tenang, baru deh aku ngomong sama orang yang bikin aku marah gitu. Walaupun nggak semua orang sih bisa diajak ngomong ya. Misalnya orang nggak semua Mbak, kalau orang tua yang bilang nggak suka cara ngajarku, aku nggak akan bisa diskusi dengan mereka. Iya sih. Kalau Mbak Dela bagaimana? Kalau jawabanku bukan ke diriku, tapi aku observasi kenapa orang ini melakukan hal itu yang bikin aku marah. Gitu sih. Kalau misal alasannya, ternyata orang ini mungkin kesepian, atau dari observasinya itu kayaknya orang ini cuma butuh perhatian atau apa, jadinya nggak marah-marah banget gitu loh. Tapi kalau yang bikin marah banget itu kalau emang aku udah kelihatan banget kok mereka itu sengaja gitu bikin aku marah, itu baru yang marah banget. Jadi kalau aku lebih ke observasi dulu sih, kenapa hal ini terjadi. Caper ya Mbak, orang-orang yang caper yang sengaja emang mau bikin kamu marah biar dapat perhatian kamu aja. Ya kayak contohnya yang tadi, balik lagi ke pin ya, aku ngasih kartu ke Mbak ini di Bali itu kan, bayar restoran. Terus kenapa sih kok orang ini minta pinnya ke suamiku gitu loh.
Tapi sebenarnya sampai sekarang aku juga nggak paham sih kenapa. Cuman mungkin dia pikir dia mungkin lagi capek, mungkin ya kerja di restoran. Terus sudah terbiasa kalau ya ada bule sama orang Indonesia yang bayar pasti yang bule gitu. Dia lupa kalau aku yang ngasih kartu mungkin loh. Itu kan hasil observasiku kan. Iya. Jadi kalau dihasilkan itu akhirnya ya nggak marah-marah banget ya, mungkin dia capek gitu atau apa. Cuman ya pada saat itu memang emosi gitu, kenapa kok minta pinnya ke suamiku gitu sih. Mbak Dela, aku mikirnya bisa balik lagi ke kartu itu enggak, Mbak? Kalau Oh iya, kalau itu kita kembali ke kartu. kalau itu kartu kredit ya, setauku kartu kredit itu dia nggak perlu minta PIN number deh. Iya. Seingatku aku nggak pakai kartu kredit waktu itu, pakai kartu debit tapi ada namaku. Oke, beda berarti. Kalau kartu kredit Atau- sebaiknya tidak ada. Atau itu kartu kredit tapi kadang ada yang minta PIN, Mbak. Oke. Atau minta tanda tangan. Oh, Tapi aku lupa. Pokoknya intinya kartunya ada namaku. Dan aku yang memberikan kartu itu. Kenapa minta PIN-nya ke suamiku gitu loh. oh iya. Oke. Ini kalau Mbak Dela ini nggak punya rutinitas atau aktivitas yang bikin emosi Mbak Dela jadi tenang, jadi adem gitu. Aku ini orangnya agak aneh ya. Emosiku kebanyakan itu dengan budaya Indonesia, maaf kata, karena jadi masalahku tuh kebanyakan di Indonesia, waktu aku di Indonesia, bukan waktu di luar Kok negeri. sama ya? Aku merasa lebih damai juga sih begitu keluar dari Indonesia. Tapi bukan berarti Iya, kita nggak cinta Indonesia kan? Kita lahir dan besar aktivitas nonton film, nonton series. itu bikin kamu tenang ya. Karena aku selalu mikirnya nonton film itu nge-pause kehidupanku. Iya sih. Jadi stop jadi Dela gitu. Stop jadi Dela dulu, jadi orang lain dulu. Naruh posisikan diriku sebagai aktornya yang ada di film itu. Jadi itu nge-pause banget sih. Jadi kadang-kadang serinya habis gitu ya, udah lama kan berapa episode gitu, terus baru kembali lagi ke kehidupanku. Aku ngapain ini? Oh, duduk di kamarku. Oh, aduh, masih sebel aku nonton lagi gitu. Tapi itu karena nggak bisa apa-apa lagi ya. Pasti kalau emosi aku pasti ngomong biasanya. Cuman kalau udah nggak bisa diapa-apakan lagi itu nonton. Kalau Mbak Ulan ngapain? Ya diem tadi tuh. Diem. Atau aktivitas. Aku suka Baca buku paling. yoga. Aku suka yoga. Biasanya kalau kita yoga kan kita atur napas. Nggak perlu lama-lama juga sih, 5 menit juga udah cukup. Itu bikin emosiku stabil. Apalagi ya? Aku suka berenang di dalam. Aku juga suka, Mbak, tapi di dalam air. di luar berenangnya di mana, Mbak? Nah, selama kita Kayak misal di Georgia gitu. selama kita backpacking ini aku belum pernah berenang. Berenangnya cuma kalau ketemu danau aja. Iya. Iya, itu berenang. Kalau pantai kedinginan ya? Iya. Kecuali lagi summer ya? Iya betul. Kalau lagi summer bisa berenang di sungai. Kalau sekarang jangan, terlalu dingin. Apalagi ya? Tapi mungkin karena semenjak aku pindah ke luar negeri, alhamdulillah emosiku stabil. Nggak begitu suka marah-marah kayak di Indonesia dulu. Mungkin karena seperti yang Mbak Dela ceritakan, kita bisa lebih open minded, lebih mengerti bahwa tidak ada hitam dan putih, tapi abu-abu itu juga ada. Jadi lebih kalem sih. Dasarnya emang udah lebih kalem aja. Apa mungkin karena Kalau aku sudah ngelihatnya berumur ini. juga ya? Enggak sih, Mbak. Karena Enggak kalau enggak kataku. ya? Oke. Enggak ngaruh umur. Enggak ngaruh ya? Enggak ngaruh mau umur berapa aja. Kayaknya aku tetap emosi deh kalau misalnya ketemu orang-orang yang
Kalau aku lihatnya itu filternya itu loh Mbak yang banyak di Indonesia itu. Ya tadi itu hitam putih lah, inilah ini itu segala macam. Kayak misal mau curhat aja lah ke temen ya. Iya. Itu pasti di filter dulu tuh loh sama teman-teman. Kayak misal kamu cerita gini, oh kamu tuh berarti cerita gini nih maksudnya tuh kamu mau pinjam aku uang atau misal apa gitu lah ya. Iya. Jadi apa yang disampaikan itu tidak nyampainya itu kadang susah gitu loh. Nyampainya itu kayak misal aku bilang, kayak Mbak tadi bilang, aku suka rockmu bagus. Itu nyampainya di kepalanya orang itu kan, oh iya berarti rockku bagus ya, terima kasih gitu. Bukan yang aku suka rockmu bagus tapi masih banyak filternya itu loh. Kenapa ini? Kamu kenapa ini? Kamu cari muka ya? Kenapa? Oh aku kemarin ini ya, aku gini. Itu maksudnya. Jadi yang tak lihat itu karena di luar negeri ya mungkin nggak semua di mana-mana ya, cuman terutama di tempatku tinggal atau mungkin Mbak Ulan di mana filter itu tuh nggak ada sama sekali Mbak, jujur ini. Iya. Selama aku hidup di Indonesia selama sampai umur berapa ya, terus habis itu kemarin aku pindah ke Belanda itu dengan periode yang cuma 2 tahun ya kayaknya, aku 2 tahun setengah itu temanku sekarang banyak loh. Oh iya. Lebih banyak dari temanku yang sudah tak jalin dari aku kecil, dibandingkan dari yang aku baru 2 tahun di Belanda itu, temanku tuh Banyak. lebih banyak sekarang gitu. Wow. Karena tiba-tiba nyambung, karena aku nanya temanku, kamu apa kabar, dia bilangnya ya apa yang terjadi dengan dia gitu, nggak ada filteran gitu. Nggak ada. Terus nggak ada yang kayak sok-sokan lah, atau kamu punya ini aku punya itu juga nggak ada. Jadi benar-benar pure berteman gitu loh. Dan teman-temanku ini juga semuanya kontak aku, nanya, terus tiba-tiba ingat kalau aku sekarang ini mau pindah dari, misal aku lagi traveling dari Vietnam ke Thailand gitu ya, mereka ingat gitu tanggal segitu tuh, hati-hati ya nanti di jalan apa segala macam gitu. Iya. Jadi nggak tahu kalau buat Mbak Ulan, tapi kayak Mbak Ulan kan traveling terus ya, jadinya mungkin kalau aku kan tinggal di satu kota gitu ya, jadi di temanku satu kota itu banyak loh sekarang dibandingkan sama hidupku yang sampai umur berapa kemarin, 28 tahun 29 tahun, lebih banyak sekarang temanku. Cuman 2 tahun setengah di Belanda. Temanku nyebar. Gak tahu kalau Mbak Ulan. Nyebar. Iya nyebar, soalnya kan pindah-pindah ya. Pindah-pindah gitu. Jadi di kota ini kenal satu orang ini, kayaknya orang ini baik deh, berteman yuk gitu. Tapi masih keep in touch di WhatsApp atau di media sosial, pindah lagi. Tapi ya kayak yang Mbak Della bilang, aku seneng berteman dengan banyak orang di luar negeri karena memang nggak ada filter itu gitu, nggak ada kode-kode itu. Satu tipe ya Mbak? Satu tipe. Iya loh Mbak Della, aku ingat aku punya teman cowok orang Indonesia juga, orang Sumatera, dan dia bilang ke aku kadang sulit untuk mengerti sesama orang Indonesia juga karena kita punya kode-kode kayak gitu. Oh pernah ngomong gitu juga? Iya, padahal dia orang Indonesia. Ada ngomong gitu. Iya, dan dia bilang kayak contohnya ini satu teman ini, dan temanku nanya, kamu perlu bantuan nggak? Dan temannya bilang, oh nggak perlu. Padahal sebenarnya dia perlu. Ya itu yang bikin aku benar-benar, aku tipe orangnya apa sih gitu loh, ngomong aja gitu loh. Iya. Iya gak sih? Ya. Atau mungkin bagi orang tertentu aku orangnya nyebelin, tapi ya. Oh, satu lagi, orang Indonesia itu suka nggak enakan. Iya. Misalnya Mbak Della ulang tahun, terus aku kasih sesuatu, biasanya orang Indonesia akan jangan repot-repot, selalu menolak dulu. Itu yang aku nggak suka Mbak, kata-kata itu, kata-kata jangan repot-repot itu yang aku bener-bener nggak suka. Iya. Tapi kalau itu
Ngerti aku maksudnya. Nggak hanya orang Indonesia sih, kayaknya beberapa negara di Asia kayaknya gitu deh. Kalau kita ngasih sesuatu ya, Asia ya. jangan repot-repot. Iya. Aku lihat di Thailand juga gitu, di Vietnam juga gitu. Kita harus Ya memang kultur budaya sih. Ada bagusnya juga. harus membujuk. Kalau menurutku bagusnya untuk anak-anak, Mbak. Oh, Anak-anak di luar negeri menurutku terlalu, ya karena mereka juga bisa ngomong ke orang tua ya. Bagusnya kalau menurutku sih anak-anak Indonesia lebih sopan ya ke orang tua ya. Memang diajarinya kan gitu ya. iya. Iya, anak Indonesia lebih sopan sih. Ya itu bagusnya Kalau anak Indonesia. luar kan kadang-kadang ada yang benar-benar sampai maki-maki ibunya, bapaknya itu kan sering. Iya, Itu juga nggak baik sih kalau menurutku. iya, Wah, seru banget nih kita ngobrolin, Mbak. iya, Kapan-kapan kita bahas topik lain, Mbak. iya, sip. Kita ngobrolin emosi negatif ya dari tadi. Mungkin Iya, karena kan emosi. Emang ada ada emosi positif loh. Misalnya kita lagi seneng, contohnya? lagi seneng banget. Mungkin ya pertanyaan terakhir, pernahkah Mbak Dela mengalami emosi positif seneng yang seneng banget? Seneng banget. Pernah. Nah, Pasti, Mbak. kalau aku, Salah satunya pas habis lahiran pasti lihat anak. oh iya betul. Seneng banget. Kayak dapat kado, tapi kadonya itu unlimited seumur hidup. Senengnya. Oh ya, kalau itu pasti Mbak Ulan apa? nggak bisa di Iya, pasti. apa ya, nggak bisa pakai kata-kata untuk melukiskan itu sih ya, lahiran. Iya. Kalau aku waktu diajak suami, waktu itu kita masih di Bali, masih pacaran waktu itu, dan suami bilang ayo pindah ke Hawaii, nikah di sana. Terus dari Bali kita terbang ke Australia, terus dari Australia ke Hawaii. Nah, pas yang di Australia itu aku merasa seneng yang seneng banget, karena emang udah cita-citaku sih dari aku kecil. Kalau suatu saat nanti aku keluar dari Indonesia atau jalan-jalan ke luar negeri, aku mau Australia itu jadi negara pertama. Nggak tahu kenapa, pokoknya Australia deh. nggak tahu kenapa. Oke. Dan alhamdulillah itu tercapai mimpi itu. Jadi aku kayak yang seneng banget di bandara itu. Wow. Lihat-lihat di jendela itu. Iya. Itu sih. Iya, benar sih. Iya. Aku pernah ngerasain hal yang sama itu waktu dapat visa. Tapi dulu Mbak, aku waktu SMP dulu pernah liburan sama keluarga aku ke Belanda. Visanya itu keterima gitu loh. Dapat visa itu. Itu ngerasain, hah, kita ke luar negeri gitu. Senengnya pasti semua orang pasti ngerasain itu ya. Pas pertama kali keluar ya. Mbak Dela umur berapa pertama kali ke luar negeri? Apakah pas umur 15 tahun itu? Pokoknya pas habis lulusan SD. Oh, Tapi katanya ibuku sih dulu waktu kecil aku pernah ke Thailand, cuman aku nggak inget. Tapi kalau pertama banget itu katanya dulu pernah ke Thailand gitu. Tapi aku nggak inget loh. jadi inget temanku SMP waktu itu kita masih umur 12 tahun. Cewek ini temanku nanya, Wulan, Australia itu luar negeri ya? Aku bilang, iya, emang kenapa? Terus dia bilang, iya waktu aku kecil orang tuaku ngajak aku ke Australia, tapi kok aku nggak inget ya. Iya, masih kecil. Dia bilang, Berarti aku pernah keluar negeri gitu ya maksudnya. Iya, berarti aku pernah keluar negeri ya Wulan gitu. Wah, kayaknya kita nanti bisa mendapatkan banyak tema, Mbak. Kalau dapat tema lagi kita bikin podcast lagi ya. Oh iya, sip, asik loh ngobrol sama Dela, Mbak Dela.
Iya, Ada pertanyaan lagi kah? sama-sama. Aku sih udah nggak ada pertanyaan lagi. Ini udah. Aku sudah nggak ada juga. Podcast ini diproduksi oleh D&D Creative, berlokasi di Belanda. Saya Della Rusita, sampai ketemu lagi.